Jalan Maut Batu Jomba, sebenarnya memang seperti apa sih kira-kira potret dan kondisi jalannya pemirsa? Kita akan mendiskusikannya dan melihatnya langsung hari ini. Kita akan berbincang bersama dengan Bupati Tapanuli Selatan, ada Pak Doli Putra Parlindungan Pasaribu. Selamat siang Pak Doli. Selamat siang, Mbak. Ya, selamat siang pemirsa. Ya, dan juga bergabung bersama kita pemirsa di sini ada seorang entrepreneur, ada Bang Ronald Sinaga. Apa kabar Bang? Baik, sehat semua. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, Pak Bupati, kita pengen tahu dulu yang viral di media sosial itu betul kondisinya seperti itu sampai sekarang Pak Bupati? Kalau dibilang sampai sekarang, terakhir kemarin itu sudah kita konsolidasi dengan pemerintah atasan, Balai Besar Pelaksana Jalan itu sudah diperbaiki, Mbak. Artinya video yang beredar itu sudah lama, Pak, kondisi jalannya? Ya, boleh dibilang sudah lama. Begitu viral, kita terus koordinasi sebelum hari raya, setelah hari raya. Kita koordinasi terus, Mbak, bahwa jalan itu memang benar relatif ada di areal patahan yang aktif, patahan Euro-Asia sama Indo-Australia. Menurut datanya ada 24 mm per tahun penurunannya, jadi itu sangat aktif jalannya, Mbak, untuk ini turun naiknya, Mbak. Oke, Pak Bupati, kondisi kerusakan jalannya cukup ekstrim loh Pak, sampai kendaraan-kendaraan seperti bus, truk ini harus ditarik sehingga tidak terguling. Ini memang kondisi semacam ini memang selalu dihadapi, setiap diperbaiki kemudian rusak kembali. Ya, seperti yang disampaikan tadi, itu merupakan daerah lempengan aktif, Mbak. Ruas jalan Cipirok sampai ke Tapanuli Utara itu benar-benar yang aktif. Datanya ada 24 mm sampai 26 mm per tahun penurunannya, Mbak. Oke. Nah, dengan kondisi yang namun seperti... kalau untuk ya terkait truk dan kendaraan itu, begitu ada kondisi kerusakan, kita sering sekali memberikan imbauan pada pengguna jalan, Mbak, untuk mengalihkan jalan tersebut tidak melalui jalan yang di ruas Batu Jomba, Air Latong ini, Mbak. Kalau gitu Pak, bisa nggak buat jalur alternatif? Sebenarnya sangat bisa. Kita kan ini ruas jalan nasional. Kita secara aturan sifatnya koordinasi ke pemerintah atasan. Kita bermohon untuk diperhatikan jalan ini, Mbak, lebih aktif lagi. Berarti sudah... Terakhir Pak Erick Thohir ada di Mandailing Natal, tetangga Tapanuli Selatan. Kita sampaikan juga permohonan kita agar diperhatikan, Mbak. Itu kurang lebih 2-3 hari yang lalu Pak Erick Thohir berkunjung di Mandailing Natal untuk acara 1 abad Tasyakuran NU, Mbak. Oke, dan responnya seperti apa, Pak Bupati? Ya, tentu akan disampaikan ke kementerian terkait, Mbak. Oke, di Kementerian PUPR dalam hal ini ya. Baik, saya mau ke Bang Ronald terlebih dahulu. Bang Ronald, hari ini kita banyak membahas mengenai kondisi jalan di daerah-daerah yang ternyata butuh banyak perhatian. Memang sebenarnya kondisi-kondisi jalan seperti ini, apalagi di Batu Jomba, Tapanuli Selatan, kondisinya memang sulit untuk diperbaiki. Jadi gini Mbak, yang Mbak bilang tadi pas Bapak Bupati bilang Erick Thohir, Kementerian PUPR, saya revisi sedikit ya. Itu bukan Kementerian PUPR, tapi Kementerian BUMN. Ya, jadi jadi artinya menjadi ranah BUMN. Jadi itu berkunjung kita sampaikan juga gitu loh. Itu bukan ranahnya Pak Erick Thohir itu, Pak, kalau untuk perbaikan jalan, Pak. Itu bukan ranahnya itu ranahnya Pak Basuki ya, PUPR. Nah, tapi kalau melihat... saya paham betul. Tapi karena beliau datang ke Tapanuli Selatan, saya sampaikan untuk disampaikan ke Kementerian PUPR. Dengan harapan komunikasinya lebih mudah, begitu Pak Bupati ya? Betul. Ya, terus saja berharap, tapi ya bukan itu solusinya. Tapi begini Pak, kalau saya lihat kerusakan jalan itu ya tadi, kalau memang data-data yang Pak Bupati ungkap bahwa pergerakan tanah itu ada 24 mili per tahun, berarti kan sudah tahu datanya permasalahan di titik itu. Tetapi jalan ini rusak, bukan rusak malam ini bergerak, besok siang dia rusak separah-parah seperti yang ada di video. Itu adalah bagi saya yang memahami kerusakan jalan itu adalah pembiaran. Jadi ya selama ini rusak itu tidak terjadi Pak, kalau pergerakannya 24 mili per tahun tidak rusak seperti itu dalam satu malam. Berarti kan rusak sedikit. Nah, kelemahan kita di negara ini baik itu dari tingkat nasional, provinsi atau kabupaten atau kota adalah pemeliharaan. Ya, jadi kalau dibilang rusaknya begitu karena pergerakan tangan 24 mm per tahun, itu bagi saya itu omong kosong, Pak. Ya, karena tidak mungkin rusak secepat itu di dalam sekejap, di dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu. Kalau saya bisa bilang itu berbulan-bulan atau bahkan bisa bertahun-tahun. Jadi memang kelemahan kita dan kita harus mengakui. Kalau kita tidak mengakui kelemahan kita, tidak akan ada perbaikan. Yaitu perbaikan dalam diri kita, kelemahan kita itu adalah maintenance, adalah perbaikan.
bagaimana kita bisa bergerak secepat mungkin, dan apalagi sudah beruntung ada data yang Pak Bupati ungkap, bagaimana kita atasin secepat mungkin tanpa menunggu sampai serusak parah seperti yang beredar beberapa hari ini. Oke, Pak Bupati ingin menanggapi Pak? Ya, seperti disampaikan tadi, ini ada di wilayah jalan nasional. Sifatnya kita koordinasi, kita sudah bermohon, tadi saya sudah sampaikan, bahkan kunjungan Pak Erick Thohir 2-3 hari ke belakang ini pun kita sampaikan untuk disampaikan ke Kementerian PUPR. Itu yang kita lakukan. Sudah pernah mencoba Artinya langsung kita berkomunikasi ke PUPR belum, Pak Bupati? Ya, melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional, kita sering, begitu ada, sebelum viral pun kita sudah sering sampaikan bahwa jalan ini sudah akan rusak, tolong diperhatikan gitu. Baik, Pak Bupati, Itu maaf sifatnya. saya Kita potong Pak pemerintah. Bupati. Ini adalah birokrasi yang masyarakat terlalu sering melihat di medsos, di berita, dan seharusnya Ya. seperti Pak Bupati ini sudah tidak boleh ngomong seperti gitu, Pak. Karena rakyat yang lewat itu tidak mau pikir itu punya jalan nasional, Betul. jalan itu Pak saya Ronald, berharap ya, saya berharap kita diatur undang-undang loh Pak Ronald. Ada undang-undang nomor 2 tahun 2022 itu penanganan jalan nasional Pak Oke, Ronald. Pak, Kalau Pak saya Bupati, masih terlalu kira-kira jauh, itu para terlalu- supir terlalu angkot, ini. para supir angkutan paham nggak undang-undang nasional nomor sekian, gitu Pak. Jadi Ya, yang saya bilang makanya tadi, saya gini Pak, maaf Pak. Baik, Jadi bergantian. bukan maksud saya memaksa Pak Bupati bertindak pada saat itu, tetapi hal-hal seperti ini jangan terlalu sering diungkapkan. Ini sudah sering di ngomongin wali kota. Kalau wali kota bermasalah, oh ini bukan, ini jalan provinsi, tugasnya gubernur. Jadi pimpinan-pimpinan ini juga harus bisa berhenti melempar tanggung jawab. Jadi mau benar itu sesuai undang-undang, masyarakat tidak mau tahu tukang warung yang lewat yang motornya jungkir balik membawa dia punya dagangan karena jalannya rusak, itu dia nggak mau tahu itu jalan provinsi, jalan kota itu dia nggak mau tahu, Pak. Oke. Jadi saya mohon aja ke depannya ya Makanya ada saya sampaikan pimpinan tadi, kita daerah koordinasi, kita, Pak. jangan asal bergantian. lempar-lempar aja, Pak. Oke, baik, Iya. bergantian. Iya. Pak Ronald sudah menyampaikan apa yang menjadi pandangannya. Pak Bupati, ada Iya. lagi yang ingin ditanggapi Iya. bagaimana soal kemudian birokrasinya ternyata Iya. butuh penanganan yang begitu cepat loh Pak, kebutuhan masyarakat ini gitu. Iya, saya paham. Bahkan sampai kemarin kita begitu, kementerian tidak berhubungan langsung kita sampaikan agar mereka menyampaikan ke kementerian terkait. Ya. Kita terkait undang-undang loh. Saya nggak bisa melanggar undang-undang. Jangan dipaksakan saya melanggar undang-undang, Bapak. Itu undang-undang yang jelas bahwa itu diperbarui dari undang-undang tahun 2004. Itu diperbarui. Ada penanganan jalan provinsi, ada penanganan jalan pemerintahan nasional. Itu kita tentu tidak bisa overlapping. Oke. Itu dia. Pak Bupati, Itu yang harus dipahami. Ya, Pak Bupati, dengan kondisi jalan di lokasi ini yang kemudian juga viral di media sosial, kalau kita belajar dari daerah di Lampung, Pak Presiden Jokowi sampai turun Pak ke lapangan untuk mengecek langsung. Sejauh ini, apakah sudah ada respon juga dari pemerintah pusat? Ya, tentu baru beberapa hari ini nanti kita akan coba penghubung kita melalui pihak-pihak terkait akan kita tanyakan ulang. Bila perlu nanti kita kirim surat kembali. Oke, baik. Pak Bupati, Bang Ronald, kita tahan dulu. Kita Ya. juga akan melihat dulu Oke. ya, Vena ya. Laporan Bagaimana kira-kira tanggapan dari warga Tapanuli Selatan atas kerusakan jalan yang ada di Batu Jomba. Berikut pemirsa. Berapa lama jalan ini kondisinya seperti ini? Ya, saya lalu ini berhari-hari, bertahun-tahun, sudah cukup lama lah. Cukup lama ya, Bang. Beginilah keadaan jalan Kecamatan Sipirok. Harapan kita, Bang. Harapan kami kepada Bapak Presiden, semoga Bapak Presiden mendengarkan keluhan masyarakat Kecamatan Sipirok agar jalan ini segera diperbaiki. Lantaran ini jalan nasional. Masyarakat pun sangat mengeluh karena hasil bumi tidak dapat diangkut. Seperti apa kondisi jalan ya, Bang? Kondisi jalan ini terus seperti ini, sudah diaspal, anjlok lagi. Diaspal, anjlok lagi. Harapan kita, Bang. Harapan kita bagaimana ini, kenapa tidak bisa dibaguskan ini? Harapan kita. Oke, Bang Ronald, itu tadi suara dan tanggapan pengguna jalan langsung. Iya. Sudah diaspal, Oke. turun lagi. Sekarang Ya. kita bicara solusi yang bisa dilakukan. Solusinya, kalau solusinya kita bicarakan 10 menit ke depan ini nggak cukup, Mbak. Oke. Ya, saya rasa lebih dari 10 jam Ya. karena kita harus rapat dengan yang terkait. Yang begini, intinya
yang apa diungkapkan oleh salah satu wakil kepala daerah itu di medsos, di Instagramnya Bang Saroni, bahwa ini jalan nasional yang sudah sering rusak, udah sering diperbaiki, dan tadi Pak Bupati bilang jalannya, tanahnya itu bergerak. Itu sebenarnya ada solusinya. Ya. Ingat loh, memangnya hanya Indonesia aja ada yang di Lempeng yang sering gempa, ya kan? Di Jepang juga paling sering gempanya ya kan? Gempanya sana lebih parah. Tapi saya sendiri baru pulang 2 hari lalu dari Jepang, nggak ada jalan beton di sana, semuanya aspal. Padahal kalau ngomong aspal sama beton, kekuatan lebih kuat beton daripada aspal. Tapi di sana nggak pakai beton, karena mereka tahu caranya. Nah, jadi kembali ke dari awal tadi, kita harus mengakui kita lemah dalam pemeliharaan dan mungkin lemah pengetahuan cara mengatasi hal-hal seperti ini. Saya kaget kalau Pak Bupati memiliki data seperti itu. Pergerakan tanah sekian, masa penanganannya nggak sampai dapat sekarang kok. Jadi kalau ngomonginnya kita sudah koordinasi dengan balai ini, balai itu, tapi hasilnya kayak gini, berarti balainya nggak tahu apa-apa. Oke, baik. Pak Bupati, apakah sudah pernah juga mengalamatkan, Pak, menyampaikan bahwa memang sudah diaspal, tadi juga masyarakat mengakui sudah diaspal, rusak lagi. Ya. Sudah diaspal, rusak lagi. Nah, ini apakah sudah pernah diaudit bersama dengan balai yang bersangkutan tersebut? Ya, saya kira itu kan tanggung jawab dari mereka. Saya nggak bisa berkomentar terlalu jauh terhadap itu. Cuma dalam hal ini pemerintah Tapanuli Selatan yang dilakukan adalah koordinasi. Kemudian kita juga pernah lakukan penimbunan jalan yang sifatnya darurat. Bahkan yang terakhir sebelum Lebaran kemarin kita betul-betul memperhatikan karena kita pahami ini jalan yang merupakan akses langsung, Mbak, antar provinsi, ibu kota provinsi dari Sumatera Barat ke Sumatera Utara, Mbak. Oke, baik. Ketika status jalannya nasional, ini artinya kebutuhan masyarakat tinggi dan menjadi penting untuk mendapat perhatian utama. Kita akan kembali bersama dengan Pak Bupati dan juga Bang Ronald, tapi usai jeda pemirsa kami kembali. Ya, pemirsa, ada kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bergabung bersama kami ada Bupati Tapanuli Selatan dan juga ada Bang Ronald Sinaga, ada entrepreneur di sini. Kembali kita akan lanjutkan dialog kita, Bang Ronald. Kita bicara soal solusi. Oke lah, kenyataannya sekarang seperti ini. Solusi terbaik ini seperti apa yang bisa dilakukan? Karena tidak hanya Indonesia tadi Bang Ronald yang bilang yang menghadapi seperti ini. Iya, solusi terbaik adalah mencari solusi. Baik, teman-teman kita ini, para pengurus negara ini mau nggak mencari solusi, ya kan? Kalau saya sendiri, ini video semenjak viral 2 atau 3 hari lalu, langsung saya kirim video tersebut ke teman saya di Jepang. Nah, kebetulan saya baru juga pelatihan di Jepang, ya, dengan dana sendiri, bukan dana pemerintah, belajar bagaimana melakukan pengerasan dan juga pengaspalan secara yang benar. Dia melihat video ini aja, dia udah sangat perhatiin. Nah, kita udah asumsi bahwa ini gara-gara pergerakan tanah. Itu asumsi kita, dan terima kasih Pak Bupati sudah konfirmasi. Nanti setelah ini saya akan ngomong kembali kepada teman saya. Jadi asumsi itu ada pergerakan tanah, bagaimana memperkuat tanah tersebut, fondasinya tersebut supaya tidak bergerak. Apa yang sudah pernah dilakukan, apa yang sudah pernah dicoba. Saya nggak tahu apa yang sudah pernah dilakukan, tapi sarannya adalah coba itu gali fondasinya sedalam 1 meter. Jadi setelah digali dalam 1 meter, siram sama semen, dicampur sama semen, baru dilakukan pemadatannya. Pemadatannya itu bukan hanya sehari 2 hari, Pak, benar-benar dihantam itu tanah, dipadatin, baru diaspal minimum setebal 20 cm. Nah, setahu saya ya, dari pengalaman saya yang evaluasi jalan di Indonesia ini, kebanyakan itu aspal, khususnya jalan lintas ini yang saya udah pernah ukur, itu aspalnya itu antara 5 sampai 7 cm. Kurang dari standar yang sebenarnya di Indonesia itu standarnya begitu. Tapi itu adalah sesuatu yang sudah out of date. Kenapa? Kita punya truk-truk. Pernah dimonitor enggak?
odol-odol di Indonesia ini luar biasa odolnya. Itu waduh, truk-truk yang seharusnya bebannya hanya 10 ton diisi sama 15 ton. Terus kapasitas aspal begitu, fondasi yang tidak dipadatin sedemikian rupa yang seharusnya, terjadilah kerusakan secepat mungkin. Jadi sebenarnya ini banyak yang harus dilibatkan untuk mempertahankan jalan-jalan karena masalah dan perubahannya kompleks. Sangat kompleks, tetapi kalau teman-teman kita niat, pimpinan-pimpinan kita niat dari tingkat bawah sampai nasional niat memperbaiki, ini juga harus koordinasi sama Dishub, sama kepolisian, ya kan? Yang kalau sudah terjadi kayak kita lihat di video ini banyak yang terlibat. Kita lihat truk yang terbalik aja, itu sudah odol sebenarnya. Tapi kan kita fokusnya lihat, wah jalannya rusak. Tapi ada yang perhatiin nggak truk-truk yang lewat tuh, tronton yang lewat sini apa, yang jungkir balik gimana, kenapa dia jungkir balik. Jadi banyak yang harus dilibatkan, tetapi utamanya cara penanganannya. Apakah mau ditangani dengan yang benar, apakah pimpinan kita mau bertanya. Itu aja, saya pernah utarakan di YouTube saya, di podcast saya, waktu saya diundang podcast, saya bilang, kalau kepala daerah bingung nih, atau mungkin tidak yakin dengan kepala dinasnya, hubungin saya, konsultasi sama saya gratis. Ya, ini bukan promosi saya, tapi dengan maksud adalah kepala daerah jangan malu-malu bertanya. Ya kan, kalau Bapak tadi Pak Bupati bilang kita udah sering koordinasi, tapi terjadi lagi. Cari orang baru untuk bertanya, jangan ditanya di tempat yang sama. Karena kenapa? Kalau kita akan coba hal-hal yang sama dengan yang sebelumnya, bagaimana kita berharap akan ada perubahan? Betul. Oke, baik. Tetap sama. Pak Bupati, sejauh ini yang sudah dilakukan selain tadi mencoba untuk mempermudah komunikasi lewat Kementerian BUMN yang seharusnya ini menjadi ranah PUPR, tapi apalagi Pak yang sudah diupayakan oleh pemerintah kabupaten, terutama karena permasalahannya tadi sudah berhasil di-capture oleh Pak Bupati sebenarnya. Iya, betul. Begini Mbak, saya bukan tidak tahu, tapi karena Pak Erick Thohir berkunjung, itu saya sampaikan untuk disampaikan pula ke kementerian, itu perlu digarisbawahi. Jadi karena kondisinya mendesak, ada menteri yang berkunjung dalam rangka dinas, itu kita sampaikan gitu loh Mbak. Surat pun sudah kita sampaikan juga, melalui koneksi kita pun sudah kita upayakan juga. Tapi itu kan semua ada penganggaran, ada aturan dalam melaksanakan pembangunan jalan ini, begitu. Apakah ada jadi, upaya? Tadi sudah disampaikan juga. Silakan. Ya, tadi sudah disampaikan juga. Ketika jalan ini anjlok, kita berkoordinasi dengan kepolisian, dinas perhubungan Tapanuli Selatan, itu mengalihkan lintas ke arah Padang Laos Utara. Itu sudah kita berikan himbauan pada masyarakat pengguna. Bahkan kita pernah bertanya, kok mau lagi? Sudah tahu ini risiko jalan ini akan bisa berbahaya dan fatal. Mereka bilang lebih 100 km mereka bisa hemat kalau melalui jalan yang dinyatakan berbahaya ini. Kemudian ongkos mereka juga jauh, mereka hemat. Jadi itulah alasan mengapa truk meskipun jalan sudah begini parah, itu masih melintas di jalan tersebut. Tapi di ujung ada nama daerah Palsa Bolas di Tapanuli Selatan, itu kita himbau para pengguna jalan untuk tidak melalui jalan tersebut, begitu. Berarti sudah sampai juga pada di tahap mengusulkan menghadirkan jalur alternatif yang lain untuk digunakan, Pak? Ya, itu solusi sementara. Kalau solusi jangka panjangnya, kita sudah pernah mendengar dari pihak kementerian akan mengalihkan jalan ini ke ruas jalan yang baru, dibangun baru menghindari patahan-patahan ini. Ada ruas dari Tapanuli Utara, nanti tembusnya di daerah sekitar Arse dan Sipirok. Tapi itu lagi-lagi terkait dengan anggaran yang kami yakin pemerintah atasan juga sangat jeli dan betul-betul memperhatikan penggunaan anggaran supaya tepat sasaran dan memang bisa dilaksanakan, Mbak. Dengan rencana jangka panjang itu tadi yang sudah Pak Bupati terima juga, pernah tidak Pak menanyakan kapan memfollow up lagi, kapan kemudian ini akan dilakukan? Karena kondisinya nampaknya butuh segera penanganan, Pak Bupati. Iya, tentu itu kan kita hanya pada batas bertanya. Tanggung jawab itu kan memang benar-benar ada di pihak atasan gitu, Mbak. Kita sebagai pemerintah bawahan sifatnya koordinasi karena memang tanggung jawab itu ada di mereka, diatur itu di undang-undang. Oke, baik. Bang Ronald. Undang-undangnya nomor 2 tahun 2022, Mbak. Itu diperbarui dari undang-undang di tahun 2004, Mbak. Oke, baik. Bang Ronald, ini koordinasi nampaknya sudah dilakukan ya. Ini sebagai upaya lah dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Tapi nampaknya
pusat juga harus dicolek nih Bang. Ya gitu, mungkin untuk memberi perhatian. Pak Bupati bilang ngelapornya sama Pak Erick Thohir lagi sibuk ngurusin bola sekarang Mbak. Jadi Oke. saya nggak tahu kolerasinya bola sama jalan yang rusak itu gimana dia bisa ngurus semua gitu. Baik. Jadi intinya ya baik mungkin niatnya Pak Bupati koordinasi dengan menteri, dengan pusat, ya mungkin nanti di tingkat pusat itu bisa koordinasi dengan teman-teman menteri yang terkait ya, baik itu Pak Basuki dengan PUPR. Hanya memang birokrasi negara kita ini sangat jelek menurut saya. Karena kenapa gitu? Saya juga sudah beberapa kali ke PUPR tingkat daerah ya, tingkat kabupaten dan kota. Kalau saya tanya, kalian itu dengan PUPR pusat itu bagaimana hubungannya? Nah, terus ditanya balik, maksudnya gimana hubungannya? Apakah ada training? Apakah ada upgrade informasi, upgrade teknologi? Dan yang saya pengetahuan saya, ini tingkat dari pusat sampai bawah itu tidak ada hubungan, hanyalah sebuah nama departemen. Jadi nggak ada yang namanya perbaharui teknis, perbaharuan informasi, teknologi, knowledge itu nggak ada. Jadi ibaratnya pusat turunin buku, nih buku lu baca sendiri dah. Nah itu yang saya dapatin selama ini, dan bagi saya itu sangat prihatin, adalah sesuatu yang perlu dirubah segera, di mana pusat melakukan risetnya begini hasilnya, yuk kita paparkan ke daerah-daerah masing-masing, baik tingkat provinsi, kabupaten atau tingkat kota. Dan jadi sekarang ini berjalan individu, ibaratnya ya di bawah jalan masing-masing, ada problem, masa bupati harus minta tolong ke atas, padahal sebenarnya kalau ada ahlinya, yaitu Departemen PUPR, bupati udah cukup berhenti di situ, yuk kita bereskan, tidak perlu ngemis ke menteri. Sebenarnya punya otoritas begitu. Punya otoritas, ya namanya pimpinan daerah, ya kan, kenapa harus koordinasi ke atas? Oke, tapi begini, Bang Ronald, kalau kita bicara tadi soal teknis sudah, dengan kondisi jalan tanah bergerak ini, apakah ada solusi lain yang kemudian bisa sebagai solusi jangka panjang juga? Solusi jangka panjang yaitu cari orang yang bisa tanganin. Ingat ya, bukan aja Indonesia loh yang berada di Lempeng, memang negara lain kagak ada gitu loh. Iya kan? Kalau saya sekarang, saya belajarnya di Jepang. Ya udah, kalau perlu panggil ahlinya nggak apa-apa, kita undang ahlinya Pak. Ya kasih tiket aja kali ya. Pak Bupati, mungkin Pak, apa kemudian plan-plan yang akan dikejar dan didorong oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Pak Bupati sendiri melihat kondisinya sampai sejauh ini, Pak? Sekali lagi saya sampaikan, ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Saya tidak berkomentar apapun bagaimana pemerintah pusat menangani. Kita sifatnya koordinasi lagi-lagi, Mbak. Kita bermohon, terus bermohon. Jadi mohon maaf Pak Ronald, Anda itu selalu overlapping. Anda menyampaikan Pak Bupati juga harus paham. Baca undang-undang aja Pak. Baca undang-undang gitu nggak aja. peduli undang-undang Pak. Bapak itu harus berhenti ngomong seperti itu. Baik, tadi Itu Bang harus Ronald berhenti. sudah kesempatan, kita. sekarang gantian Pak Bupati. Baik, silakan Pak Bupati. Ya, itu aturan di negara kita Pak. Itu diatur di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012. Saya sudah sampaikan tadi undang-undangnya. Jadi untuk apa Bapak ribut soal itu? Kalau apa, silakan ke kementerian sampaikan. Semoga Bapak bisa mengatakan hal tersebut pada saat pemilu ke depan ya Pak. Hei rakyat Bupati Kabupaten ini, nanti kalau ada jalan rusak, saya lapor dulu ke nasional. Bapak berani nggak ngomong ke saat itu, saat nanti pemilihan kembali? Sudah berbicara sesuai dengan keahliannya, Pak Bupati melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk terus mendorong bagaimana jalan ini mendapat perhatian. Begitu Pak Bupati? Iya. Beliau bicara soal keahlian di bidang jalan, tapi beliau tidak menganut dalam aturan gitu loh. Itu harus dipahami betul. Baik Pak Bupati. Kita hormati, kita tunggu bagaimana hasil terutama yang diupayakan oleh Bupati dan juga pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Mudah-mudahan ini didengar ya. Saya juga menunggu Pak Bupati ngomong seperti itu di depan supir angkot yang jungkir balik mobilnya Pak. Terima kasih Pak Bupati Tapanuli Selatan, Pak Doli, untuk waktunya siang hari ini. Terima kasih Pak. Makasih juga Bang Ronald, sehat selalu. Oke, semuanya. Baik, pemirsa, itu tadi perbincangan kita tentu akan tunggu dan ikuti bersama bagaimana kemudian pihak-pihak terkait bisa memberikan perhatian terhadap hal ini. Itu tadi perbincangan kita pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali hadir untuk Anda.